Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang kusayangi, bahagianya kita tinggal di Indonesia, di bumi Nusantara yang mayoritas beragama Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua ini tak lepas dari jasa para wali songo yang berjuang untuk mendakwahkan agama Islam dengan penuh kasih sayang dan toleransi yang tinggi. Teman-teman, tentu hafal lagunya bukan? Mari kita lakukan dulu bersama. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Magdum, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kali Jogo Raden Sahid, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus Ja'far Sotik, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Teman-temanku semua, perkenankan saya di sini akan membawakan kisah beliau Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo bernama Raden Sahid, adalah putra dari Tumenggong Lilotektot, Bupati Tuban. Pada masa itu adalah masa kerajaan Majapahit. Raja memerintahkan rakyatnya membayar pajak yang tinggi. Orang-orang sangatlah tertekan karena hasil panen mereka hampir semuanya habis untuk membayar pajak. Sehingga di mana-mana banyak orang kelaparan. Dan Raden Sahid melihat hal itu menjadi sangat sedih. Aduh Bapak, perutku lapar sekali. Kapan kita akan makan Bapak? Sabar anakku, hasil panen kita sudah habis membayar pajak. Kita tunggu di panen berikutnya. Demikianlah, di mana-mana terlihat pemandangan yang sama. Semua miskin dan lapar. Sehingga hati Raden Sahid menjadi sangat sedih. Akhirnya beliau menghadap kepada ayahanda Tumenggong Lilotektot. Ayahanda, lihatlah rakyat kita, kebanyakan mereka miskin dan kelaparan. Kasihan mereka ayahanda. Tolong pajaknya diturunkan, jangan banyak-banyak ayahanda. Wah, aku tidak bisa berbuat banyak anakku. Ini adalah perintah raja. Baiklah ayah. Akhirnya Raden Sahid berpikir bagaimana mencari jalan untuk membantu rakyat yang miskin. Akhirnya beliau mendapatkan ide. Ketika malam telah tiba, Raden Sahid memakai penutup muka. Kemudian Raden Sahid masuk ke lumbung-lumbung tempat pajak dikumpulkan, bahkan juga ke rumah orang kaya. Apa tujuannya? Yaitu untuk mencuri makanan. Diambilnya makanan dari orang kaya, lalu ditaruhlah di depan pintu orang miskin. Sehingga pagi harinya, ketika orang miskin itu membuka pintu rumahnya, lihat ibu, ada makanan ini. Alhamdulillah, hari ini kita bisa makan. Anakku, jangan khawatir, hari ini kita makan. Rakyat bersukaria menyambut kedatangan pahlawan mereka itu, walaupun mencuri. Sehingga
banyak sekali laporan orang-orang yang kaya kepada Tumenggung Wilotiktok. Tumenggung, kami sangat resah sekarang. Lihat, kami banyak sekali kecurian makanan ini. Tolonglah, ditangkap pencurinya. Baik, akan kuperintahkan prajuritku untuk menangkap pencuri itu. Kemudian, para prajurit bersiap menangkap pencurinya. Dan malam itu, seperti biasa, Raden Syahid sudah mulai memakai penutup muka, hendak mencuri, tapi malang. Raden Syahid kemudian ditangkap oleh prajurit dan dihadapkan kepada ayahanda. Tumenggung Wilotiktok sangat kecewa karena ternyata putranya mencuri, sehingga Raden Syahid diusir dari Tuban. Raden Syahid kemudian sampai ke hutan Jatiwangi. Tapi Raden Syahid tetap mencuri dan bahkan sekarang menjadi begal dan berandal, terkenal dengan sebutan Berandal Lokajaya. Pada hari itu, Berandal Lokajaya bersiap untuk membegal orang di tepi jalan hutan Jatiwangi. Aku bersiap untuk membegal. Ada seorang kakek-kakek membawa tongkat emas. Di kejauhan tampak seorang kakek membawa tongkat berwarna keemasan. Akan aku rebut tongkat itu. Sini kakek. Kemudian kakek itu terjatuh. Aduh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. Kakek itu menangis. Kakek, kenapa kau menangis? Apa karena tongkat emasmu ini aku rebut? Tidak wahai pemuda. Aku menangis karena tidak sengaja mencabut rumput ini. Padahal aku tidak menggunakan untuk apapun. Ya Allah, ampunilah aku. Kau mau apa? Kau merebut tongkatku, anak muda? Tidak yang seperti kau sangka, hei orang tua. Tongkat ini akan aku jual dan uangnya aku bagikan pada rakyat miskin. Aku mau menolong mereka. Ini bukan untukku sendiri. Oh, jadi tujuanmu adalah menolong rakyat yang miskin. Itu bagus. Tapi bukan begitu caranya, anak muda. Kalau kau mau menolong orang, carilah dengan cara yang benar. Jangan dengan mencuri. Itu sama saja kau membasuh perkara yang kotor dengan air kencing. Sama saja, muda. Kemudian hati Raden Syahid terbuka mendengar suara orang tua itu. Orang tua, tunggu. Perkataan betul juga. Terimalah aku jadi muridmu, orang tua. Kau ingin jadi muridku? Baiklah, tunggulah di tepi sungai ini hingga aku kembali lagi. Jangan kau kemana-mana. Baik, aku akan menunggu di sini. Kemudian Raden Syahid duduk bersila hingga 3 tahun lamanya menunggu Sunan Bonang kembali. Orang tua tersebut adalah Sunan Bonang. Setelah 3 tahun, kemudian Sunan Bonang kembali. Di mana kau, anak muda? Sunan Bonang mencari Raden Syahid karena badannya sudah tertutup semak belukar. Akhirnya beliau menemukannya. Oh, ternyata kau di sini. Bangun, anak muda. Ayo, sekarang ikut denganku. Kau akan belajar agama Islam, belajar hukum-hukum dan ilmu tasawuf denganku. Raden Syahid membuka matanya.
Siap guru. Kemudian Raden Syahid mengikuti Sunan Bonang. Demikianlah teman-teman. Kemudian Raden Syahid berguru kepada Sunan Bonang. Dan beliau terkenal dengan Sunan Kalijogo yang mendakwahkan Islam dengan metode wayang. Begegek ugek samdulita mel nepangaken nami kuno Semar. Menawi kula menika Petruk sederek-sederek. Hayen kula menika Gareng sederek-sederek. Menawi kula menika Bagong sederek-sederek. Lan sedaya dipun wastani Punakawan. Medal wonten ing wayangan wonten ing gara-gara. Nah teman-teman, tentu kita semua menyukai wayang, bukan? Adalah peninggalan Sunan Kalijogo. Demikian cerita dari saya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aswaja.